Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukmarini dari Ilmu Administrasi Negara semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur teknologi, informasi, dan komunikasi. Selamat menyaksikan. Nah, pengertian teknologi adalah alat, mesin, cara proses, kegiatan atau gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam sehari-hari. Nah, teknologi tidak terbatas pada smartphone, laptop, komputer, pesawat. Nah, ada 3 teknologi baru yang kalian mungkin belum pada tahu. Nah, yang pertama, WGIS adalah teknologi yang diproyeksikan menggantikan penggunaan WiFi. Nah, yang kedua, Matrix Power Watch dengan daya baterai yang dapat dicas dari panas. Nah, Invisible for mobil yang dapat mengubah warnanya sesuai lingkungan seperti bulan. Nah, pengertian informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses atau diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang dipahami dan memberikan informasi bagi penerimanya atau pengguna. Nah, fungsi informasi adalah yang pertama, sumber berita, sumber pengetahuan baru, yang ketiga, memberikan kepastian, yang keempat, hiburan, yang kelima, dasar dalam penyampaian opini. Nah, pengertian komunikasi adalah proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Nah, fungsi komunikasi adalah yang pertama untuk menyampaikan informasi, yang kedua sebagai pencapaian pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang bersangkutan atau berkaitan. Nah, yang selanjutnya sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Nah, ada juga hubungan antara teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang pertama, hubungan antara teknologi informasi dan komunikasi sangat erat karena teknologi informasi dan komunikasi merupakan alat serta sistem komunikasi yang dirancang khusus oleh manusia dengan tujuan mempermudah interaksi dan pertukaran informasi. Nah, yang kedua, teknologi informasi diartikan sebagai suatu teknologi yang dipergunakan dalam pengolahan data. Kegiatan mengolah data ini mencakup kegiatan memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat, dan tepat waktu. Nah, yang ketiga, keberadaan teknologi informasi dan komunikasi manusia sehingga pertukaran informasi menjadi lebih baik. Nah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta. Nah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik diundangkan Menkumham Yasona H. Lawli pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta. Nah, dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah yang pertama, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28E Ayat 2, Pasal 28E Ayat 3, Pasal 28F, Pasal 28 Ayat 1, Pasal 28J Ayat 2, dan Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
Nah, RUU Perubahan UU ITE telah disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas UU ITE 25 November. Nah, naskah undang-undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 251 tambahan lembaran nomor 5952. Nah, di sini juga ada tujuan bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujudnya keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Nah, tujuan yang kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut berisi 7 poin penting yang merevisi UU ITE. Terutama melalui undang-undang baru ini, pemerintah juga berwenang memutus akses dan atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Undang-undang baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga mereka dapat lebih cerdas atau beretika dalam menggunakan internet. Dengan demikian konten berunsur sara, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir. Nah, ketentuan pasal 45 diubah serta di antara pasal 45 dan pasal 46 disisipkan 2 pasal, yakni pasal 45A dan pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 45. Yang pertama, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam 27 ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama penjara 6 tahun dan denda paling sebanyak 1 miliar. Yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda 750 juta rupiah. Yang keempat, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Yang kelima, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan delik aduan. Pasal 45A. Yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah juga. Pasal 45B. Yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun atau denda 750 juta rupiah. Nah, ini contoh-contohnya. Yang pertama hoax. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Jangan sangka yang disebut menyebarkan itu hanya menyebarkan di media sosial seperti Instagram atau Facebook ya. Email di aplikasi chat juga termasuk. Karena menurut pasal 1 UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, dan lain-lainnya itu. Nah, makanya kalian kalau misalkan ada berita yang lagi tren atau memang lagi booming banget, kalian itu harus hati-hati karena di saat seperti itu berita-berita hoax pasti akan bermunculan. Yang kedua, menyebarkan foto orang. Pasal pencemaran nama baik, penyebaran muatan kesusilaan, pasal 27 ayat 1 UU ITE ini menjelaskan bahwa hati-hati dalam penyebaran foto orang. Banyak sekali kejadian foto orang atau foto dalam pornografi ya. Itu sangat pribadi sebenarnya. Nah, tapi banyak sekali kejadian atau kasus yang menyebarkan foto pornografi itu kepada orang-orang untuk mencapai tujuan masing-masing. Nah, kalian yang mendapatkan suatu foto pornografi itu dapat ditindak lanjuti dengan pasal 27 ayat 1 di Undang-Undang ITE. Nah, contoh ketiga, body shaming. Body shaming dianggap masuk ke unsur muatan penghinaan. Kalau orang yang terhina di depan banyak orang bisa kena UU ITE. Banyak banget kan yang kayak kita ngeledek orang gitu, kayak teman kita, ih gendut gitu, ih jelek, ih dasar murahan gitu. Itu tuh kita nggak bakal tahu hati seseorang itu gimana. Kita juga nggak bakal tahu dia tuh marah atau enggak. Nah, makanya kalian dalam mengucap sesuatu itu harus hati-hati. Siapa tahu dia itu menindaklanjuti kalian yang mengatai seperti itu kepada orang itu, kamu akan dilaporkan. Makanya kalian dalam menggunakan lisan itu dengan baik agar setiap orang tidak merasa sakit hati atau dirugikan. Sekian dari saya, presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.